괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Curut mahasiswa berbasis PHP dan MySQL yang dilengkapi dengan sistem login dan keamanan session. Saya akan menjelaskan struktur file, fungsi masing-masing file, serta potongan kode penting yang digunakan di setiap file. Nah, dalam aplikasi ini terdapat beberapa file utama, yaitu koneksi login, kemudian login PHP, terus proses, kemudian cek login PHP-nya, kemudian index, terus edit, kemudian ada hapus juga, dan yang terakhir ada logout. Nah, semua file ini saling terhubung untuk membentuk sistem login dan Curut yang aman. Langsung saja, file yang pertama adalah ini. Yang pertama, koneksi PHP. Nah, bagian ini berisi konfigurasi database, yaitu ada host, username, password, dan nama database. Nih, nama database saya adalah ini. Ini bisa diganti sesuai database kamu ya. Nah, kode ini yang if connection ini, jika kode gagal, maka sistem akan dihentikan agar tidak terjadi error yang lanjutan. Kemudian lanjut ke file kedua, yaitu file login. Nah, file ini berfungsi sebagai tampilan halaman loginnya. Nah, ini ada kode penting, yaitu session start. Session ini dimulai agar bisa menampilkan pesan error jika login gagal. Kemudian yang from yang from ini, from method post action ini, from menggunakan method post dan dikirim ke file proses login PHP-nya. Kemudian di bagian mana ya? Input text. Lupa. Ya, itulah pokoknya. Terus lanjut ke file selanjutnya, itu proses login PHP. Di sini file ini berfungsi untuk memproses login user. Ini jangan lupa dengan session start-nya karena ini penting. Kemudian include koneksi PHP. Session dimulai dan koneksi database dipanggil. Nih. Kemudian di bagian ST ini, koneksi prepare ini, kita wajib menggunakan prepare statement, yaitu digunakan untuk mencegah SQL-nya injection. Ini. Kalau saya wajib ya menggunakan. Kemudian di bagian if password verify ini, password yang diinput akan dicek dengan password hash di database. Jadi kemarin saya menggunakan, emang ada file hash PHP-nya untuk mencegah error-error lagi ya, kayak biar lebih aman. Jadi saya kemarin pakai ini, tapi
katanya disuruh ngehapus file hashnya biar aman lagi gitu, jadi nggak saya cantumin di sini. Nah, kemudian di bagian session login ini dan username ini, nah di sini ini jika login berhasil maka sessionnya akan disimpan, begitu. Langsung kita ke yang selanjutnya, yaitu cek login PHP. Di bagian sini, yaitu file ini digunakan untuk mengamankan halaman. Nah, ini penting, if ESET session. Nah, jika session login tidak ada, user akan dipaksa kembali ke halaman login. Nah, kita panggil halaman login PHP-nya. Kemudian lanjut ke file paling penting, yaitu index PHP. File ini adalah halaman utama aplikasinya. Kemudian di sini kita ketiklah yang paling penting, yaitu kita wajib banget pakai, yaitu session star-nya. Ini wajib paling atas. Dan kita urutkan, kita panggillah cek login PHP-nya, kemudian koneksi PHP. Lanjut kita ke file edit PHP-nya. File ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa. Di sini juga kita menggunakan session star. Kemudian kita include ke koneksi PHP-nya. Kemudian di bagian SID mana sih tadi? Bagian SID ini, in-get ini diambil dari URL dan dikonversi ke integer agar aman. Lanjut lagi ya ke hapus PHP ini. Jadi file ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Jangan lupakan kode pentingnya. Di sini ada bagian sini. Nah, itu tuh digunakan prepared. Dia menggunakan prepared statement. Jangan lupakan itu karena penting. Lanjut kita ke file yang terakhir, yaitu logout. Ada login, ada logout. Kita wajib menggunakan session destroyer karena session dihapus agar user benar-benar logout. Langsung saja kita jalankan ini. Localhost, nama database nih. Nah, di sini tadi namanya admin, passwordnya rahasia. Nah, di sini dashboard data mahasiswa. Kita bisa menambah, mengedit dan menghapus di sini ya, dan cari. Di sini kita masukkan saja, kita tambah nama,
misal bebas ya. Kemudian pilih gendernya laki-laki, kemudian masuk input tanggal lahir, kemudian nomor HP, kemudian kita simpan. Nah, di sini ada notif data berhasil disimpan. Kita lihat di sini ya, benar-benar ada. Kita cek juga di SQL kita. Di sini nah, ada kan. Lanjut, kita edit. Misal 1 jadi perempuan. Update. Nah, terbukti ya, bisa. Kemudian hapus. Misal kita mau cari data juga bisa. Di sini ketik Anissa, kita cari. Nah, hanya satu yang namanya Anissa di sini. Kita reset. Nah, ini lagi. Kemudian kita logout. Apakah bisa? Yakin. Oke. Nah, seperti itu. Demikianlah penjelasan aplikasi login dan curut mahasiswa berbasis PHP dan MySQL. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.